Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Saudara berada. Shabbat Shalom. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita, boleh berkumpul secara online di rumah kita masing-masing, namun kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan Israel, Tuhan yang disebut di dalam Alkitab Bapa yang mengutus Yeshua HaMashiach menjadi juru selamat kita. Hari ini kita akan belajar parasa yang kedua dalam kitab Keluaran yang disebut dengan parasat Va'era. Ia menampakkan diri. Keluaran 6 sampai Keluaran 9. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan selalu baru setiap hari. Penyertaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur, bahkan saat ini kami juga boleh melangkah kepada tahun yang baru ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mohon Tuhan memimpin kami oleh firman-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami mohon Bapa, Engkau membukakan pikiran dan hati kami kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran ya Tuhan. Dan kiranya juga Ruh HaKodes akan memberkati dan mengurapi pemberitaan firman ini, sehingga ini semua boleh masuk dalam hati kami, dan ini boleh mengubah kehidupan kami, membawa kami semakin lama semakin menjadi serupa dengan Mesias Yeshua. Dan kami mohon Bapa berikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yeshua. Biar kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, juga saya ingin membacakan berkat pembacaan atau pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher kireshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Baik, kita akan mulai masuk ke sebelumnya ini juga dengan mengucapkan ikrar persekutuan kita. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, dan ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan lihat bagian kitab suci kita, yaitu parasat Va'era, yang tadi sudah dibaca bagian awalnya oleh Pak Tom Himawan, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Saya beri judul ini, parasat ini, untuk khotbah pada pagi ini, Kesetiaan Tuhan dalam Penderitaan. Kita membaca Keluaran 6 ayat 1 dan 2. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Moshe, Akulah Adonai, Yud-He-Vav-He. Keluaran 6 ayat 2, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku
Tuhan, yaitu Yud-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Kita akan bagi ini, parsa ini dalam pembahasan pagi ini, jadi dua bagian. Yang pertama, ini adalah Tuhan menyatakan rahasia namanya, sesuai dengan ayat yang barusan kita baca. Jadi parsa ini dimulai dengan percakapan antara Tuhan dan Mose tentang rencana penebusan Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi yang Maha Kuasa membuka pernyataan, membuka percakapan ya dengan pernyataan, akulah Adonai. Ini dalam bahasa Ibraninya itu Yud-He-Vav-He, 4 huruf tetragrammaton. Dan Tuhan menjelaskan dengan menyatakan Yud-He-Vav-He, itu menjelaskan nama sucinya. Nah, pada waktu itu dia tidak mengatakan Yud-He-Vav-He, tetapi ada satu sebutan yang saat ini tidak bisa diketahui. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana bahwa apa yang beredar sekarang di lingkungan bangsa-bangsa itu semuanya tafsir lafal, dan kita tidak mempunyai sebutan apa yang Tuhan sebutkan dan didengar oleh Mose. Apa yang didengar oleh Mose pada saat itu. Jadi Tuhan mengucapkan nama kudusnya. Dan dia mengatakan bahwa nama kudus yang diucapkan kepada Mose, didengar oleh Mose itu tidak dia ungkapkan kepada leluhur iman, leluhur dari Mose, leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi dia katakan bahwa nama yang disebut oleh orang Israel sebagai Hashem, ya. Jadi ada Yud-He-Vav-He dan disebut dengan Hashem oleh orang Israel. Hashem itu artinya Ha itu the, Shem itu name. Jadi the name artinya nama itu. Dia hanya sebut nama itu. Nama yang mana? Nama itu, Yud-He-Vav-He, yang kita baca seperti itu ya. Nah, jadi dengan nama Hashem, ternyata Tuhan belum menyatakan dirinya kepada leluhur dari Mose. Nah, ini pernyataan sulit sebetulnya. Karena kalau kita membaca begitu saja, maka seakan-akan Tuhan tidak pernah menyebut nama kudusnya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan kepada Adam. Padahal di dalam catatan kitab suci kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyebutnya waktu dia membuat perjanjian dengan Abraham. Dan kemudian kepada Adam dan Hawa sekalipun Tuhan sudah menyebutnya. Karena Hawa waktu mendapatkan anak pertama yaitu Kain, dia memanggil nama Yud-He-Vav-He, ya, dengan sebutan pada saat itu. Nah, itu tercatat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1. Jadi saudara boleh cek di sana bahwa di situ Kain itu adalah anak yang didapat dari Adonai, dari Yud-He-Vav-He. Jadi dia mesti menyebut sesuatu di sana. Nah, sekarang kalau memang sudah pernah disebutkan, tetapi mengapa Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 6 ayat 2, tetapi dengan namaku Hashem, Yud-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan memang sudah mengucapkan namanya secara audible, bisa didengar, tetapi dia belum menyatakan maknanya. Nah, di sini saudara perlu perhatikan bahwa penyebutan nama bisa kita dengar, ada sesuatu sebutan nama yang didengar dengan telinga, tetapi maknanya itu aspek yang berbeda. Ya. Nah, ini perlu. Jadi jangan orang cuma merasa bahwa dia sudah bisa menyebut nama dengan satu tafsir, lalu dia merasa, oh ini udah hampir selangkah lagi masuk surga. Paham nggak kita akan nama itu? Paham nggak kita akan apa yang kita sebut itu? Maknanya. Nah, ini ayat yang sangat strategis untuk kita bisa melihat bagaimana kita harus di samping memberikan perhatian kepada sebutan nama Tuhan, tetapi yang lebih fundamental, lebih mendasar adalah makna nama itu
bagi kehidupan kita, dan bagaimana setelah kita memahami makna itu, kita bertindak sesuai dengan maknanya terhadap nama itu, ya. Nah, ini penting. Nah, kalau kita lihat kemudian dengan nama apa Tuhan dipahami dengan makna oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Dengan nama yang mana yang Abraham, Ishak, dan Yakub mengalami dalam kehidupannya? Jadi memahami makna itu artinya mengalami dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan, ya, makanya kita harus membaca Torah itu dari awal, kita terus ikuti begitu, ya. Maka kita tahu di sana kepada Abraham dan Ishak dan Yakub, maka ada satu nama yang Tuhan perkenalkan kepada mereka, yaitu El Shaddai. Ya, El Shaddai itu merujuk kepada Tuhan yang sama, tetapi dalam satu makna yang berbeda daripada Yud-Heh-Vav-Heh. Ada aspek yang berbeda, ya. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, hal yang pertama. Jadi El Shaddai itu artinya diterjemahkan, kalau kita lihat Alkitab LAI, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu oke. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita lihat Shad, ya, dan ini dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibrani itu bahasa yang kaya, dia punya banyak aspek. Shad itu adalah dada. Dan yang bagaimana? Dada seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi kalau begitu El Shaddai itu adalah Tuhan yang mencukupi segala keperluan anaknya. Dalam lukisan, seorang ibu menyusui anaknya. Nah, itu dia. Itu El Shaddai. Nah, ini ini makna, ya, ini maknanya. Makna ini dipahami 100% oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa? Karena Abraham istrinya mandul, Sarah itu mandul, dan kemudian dalam kehidupannya kita lihat Abraham melihat istri yang mandul itu melahirkan. Oh, El Shaddai itu luar biasa. Itu dia serap 100%. Dia mengalami itu. Demikian juga Ishak. Rivka itu juga mandul. Dia mengalami itu. Dia mendapatkan anak. Karena Tuhan. Itu dia El Shaddai. Bagaimana dengan Yakub? Yakub juga demikian. Dia mengasihi Rahel. Tapi Rahel itu mandul. Dan akhirnya Tuhan membukakan rahimnya. Melahirkan Yosef dan Benyamin. Jadi Yakub juga mengalami El Shaddai. Nah, ini artinya kita lihat nama Tuhan itu mempunyai makna dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebutan. Sebutan lalu diperdebatkan. Bukan begitu. Ini saya ingin sampaikan juga kepada kaum Sacred Namer, ya. Bukan memperdebatkan nama sebutan. Nanti kan saya sampai lebih uraikan lagi. Tapi belum sampai kepada maknanya, lalu hanya kita ada di permukaan-permukaan dan lalu berdebat. Tetapi hanya permukaan yang belum sampai kepada esensi. Nah, kita mesti sampai, kita lihat di sini, semakin kita belajar Torah, semakin kita paham, ya, bahwa apa yang Tuhan maksud, bahwa Tuhan ingin Mose memahami dia, mengenal dia dalam arti, dalam makna. Nah, sekarang apa maknanya kalau begitu, ya? Apa maknanya yang Tuhan ingin dilihat oleh Mose dengan memperkenalkan namanya Yud-Heh-Vav-Heh. Artinya apa? Yang pertama, bahwa nama itu sudah dia perkenalkan kepada bahkan Adam dan Hawa, sudah mengenal itu, sudah mengetahui nama itu, walaupun belum mengerti maknanya. Dan itu generasi sampailah kepada Mose, ya, dan dia lihat bagaimana Tuhan setia kepada generasi-generasi yang sebelumnya. Maka itu artinya yang pertama harus dipahami oleh Mose adalah bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan dari Adam sampai dengan Tuhan yang dia disembah oleh Israel, adalah Tuhan yang tidak berubah. Tidak berubah. Itu adalah Tuhan yang sama. Dia tidak berubah. Ini satu hal yang penting juga, bahwa perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tidak berubah. Jadi Mose jangan takut bahwa itu hanya dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi tidak berlaku pada generasinya. Jangan takut. Aku tidak berubah.
Dan kalau kita melihat itu, maka kita tarik sampai sekarang, maka Tuhan yang tidak berubah tidak pernah mengganti perjanjiannya. Ini yang dipahami oleh kebanyakan Kristen bangsa-bangsa, bahwa Tuhan sudah meng-cancel Torah dan kemudian mengganti dengan Injil. Ya, dalam khotbah ini akan saya jelaskan lagi itu lebih rinci. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan yang tidak berubah, Dia tetap memegang perjanjiannya, dan semua perjanjiannya itu runtut. Bahwa Dia, setiap perjanjian itu mempunyai aspek pengembangan, tetapi tetap pada poros yang sama. Pada poros yang sama. Nah, jadi dengan aspek yang lain, bahwa Dia pemegang janji. Tuhan itu adalah pemegang janji. Dia tidak membuat janji, lalu Dia batalkan, Dia buat lagi janji, Dia batalkan, Dia buat janji lagi, Dia batalkan. Mau kemana Tuhan seperti itu? Itu Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang setia, pemegang janji. Dan sifatnya tidak berubah. Bahwa Tuhan itu maha kuasa dari dulu sampai sekarang. Bahwa Tuhan itu adil dari dulu sampai sekarang. Bahwa Tuhan itu kasih dari dulu sampai sekarang. Bahwa Dia memberi kasih karunia dari dulu. Sebelum Yesus lahir, Dia sudah memberi kasih karunia. Nah, karena itu kita mesti baca bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia kepada Noah misalnya. Itu sudah ada di dalam kitab Kejadian pada saat Noah. Kita bisa membaca Kejadian pasal 6. Dan kemudian waktu Yesus datang, Dia memberi juga kasih karunia yang lebih luas lagi, tetapi di dalam poros yang sama. Jadi perhatikan, bukan mengganti poros, bukan mengganti porosnya. Porosnya tetap sama, tetapi ada saatnya itu berlaku kepada satu generasi, pada satu bangsa, lalu kemudian ada itu berlaku kepada semua bangsa. Jadi itu namanya berkembang, dikembangkan, diperluas. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan itu? Dan Dia mengatakan, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, aku ada yang aku ada. Dengan terjemahannya seperti itu. Keluaran 3 ayat 1. Tetapi kemudian kalau kita lihat juga ya, dalam bahasa Ibraninya itu pakai perkataan Ehyeh, Asher Ehyeh, ya, nanti kita bisa lihat itu tuh aku akan ada, yang aku akan ada. Itu double future. Jadi 2 kali future. Mengapa? Karena Mose diperintahkan kembali kepada Firaun. Tadinya dia di Midian, sekarang dia kembali kepada Firaun. Artinya dia harus melangkah sampai ke Firaun. Sebelum dia sampai, itu Tuhan mengatakan, aku sudah lebih dulu di sana. Karena itu double future. Bahwa sebelum engkau sampai kepada Firaun, aku sudah di sana menunggumu. Jadi Tuhan lebih duluan. Tuhan lebih dulu kepada sasaran yang Dia tugaskan kepada Mose. Mose baru berjalan 1 langkah, 2 langkah, Tuhan sudah ada di sana. Artinya Dia, kalau Dia memerintahkan, maka Dia akan menyediakan jalannya. Dia akan menyertai. Nah, itu diungkapkan dalam pikiran Ibrani, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku akan ada, yang aku akan ada. Jadi Dia tetap menyertai Mose. Jadi kita bisa melihat dari sifat nama itu. Jadi Tuhan memberitahu kepada Mose bahwa Dia adalah pemegang janji yang tidak berubah. Dia menebus Israel dari perbudakan Mesir. Karena apa? Karena janji. Karena janji. Janji kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dengan cara yang sama, Dia akan membawa penebusan akhir. Melalui siapa? Sudah lihat sekarang, kalau kita membaca Torah, kita tidak hanya membaca Torah, oh ini zaman dulu. Tidak begitu. Bahwa memang ini zaman dulu, tetapi ini juga bisa ditarik ke zaman sekarang, atau 2000 tahun yang lalu, dan juga sekarang 2000 tahun kemudian, dari 2000 tahun yang lalu, Dia juga berjanji membawa penebusan akhir melalui Mesias. Mesias yang benar. Untuk apa? Untuk menepati janji yang dibuat melalui
Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Mose, dan para nabi semuanya. Para nabi semuanya. Jadi saya mau bacakan, ini ada satu midras ya, Lekah Tov dari Shadow of Messiah. Saya baca, akulah dia, ini literatur Yahudi. Akulah dia sebelum dunia diciptakan. Aku adalah Hashem, dia yang menyatakan dirinya kepada Abraham, dan akulah dia yang pada akhirnya akan menghukum mereka yang menghukum hamba-hambanya. Aku Hashem yang akan membayar pahala yang baik untuk orang benar di waktu yang akan datang. Aku Adonai, dan akulah dia sendiri dan tidak ada yang lain. Nah, jadi kita melihat Tuhan menyatakan kepada Mose dalam tafsir itu bahwa ini yang bicara itu adalah Hashem sendiri, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian kita akan melihat ya bagaimana bahwa akulah yang Tuhan katakan, akulah Adonai atau Yud-He-Vav-He, itu dia akan menyatakan hal yang sama kepada Mose, juga kepada Mesias. Nah, sekarang kita lihat mengapa Mose menerima tingkat wahyu yang lebih tinggi daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa Abraham, Ishak, dan Yakub hanya mengenal bunyi nama itu, tetapi maknanya belum diungkapkan. Bahwa dia adalah Tuhan yang setia, bahwa dia pegang janjinya, itu seperti yang tadi disampaikan kepada Mose oleh Tuhan. Jadi Tuhan menjelaskan arti namanya kepada Mose untuk mempersenjatai dia dalam misinya. Karena ini satu tugas besar. Tugas besar ya. Jadi membawa satu bangsa yang banyak ahli Alkitab menafsir, bahkan juga orang Yahudi menafsir, para rabi menafsir itu antara sekitar 2 juta bahkan mungkin lebih. 2 juta orang. Itu pekerjaan luar biasa banget itu. 2 juta orang, termasuk anak kecil, bayi, itu mesti dia bawa keluar dari Mesir. Itu gimana? Tidak terbayang ya. Kalau zaman sekarang pun itu nggak kebayang itu. Kalau harus itu dengan jalan atau harus dengan kendaraan, berapa kendaraan, harus dengan pesawat apalagi, berapa dananya, itu pekerjaan besar banget. Dan itu bukan pekerjaan yang langsung diterima. Dia harus harus fight, dia harus berjuang. Karena apa yang dia lakukan itu ditentang pasti. Dan kita akan lihat ditentang oleh Firaun. Artinya mesti ada perjuangan, harus ada perlawanan, akan menerima perlawanan. Dan ini suatu pekerjaan yang sangat besar. Nah, karena itu Tuhan mesti membuka rahasia namanya lebih dalam kepada Mose. Supaya Mose menjadi sangat kuat, menjadi firm, menjadi teguh, mantap. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tidak berubah dan setia kepada janjinya. Kalau itu dia terima, maka dia bisa dikuat. Tetapi kalau dia tidak jelas sama Tuhan, ini sebetulnya bagaimana, dulu membuat janji, sekarang udah dia batalkan, dia buat janji lagi yang lain, yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan janji yang sebelumnya. Aduh, itu tentu sangat melemahkan Mose, dan kalau dia dihadapkan kepada perlawanan, dia rontok. Nah, saudara lihat bahwa ini juga demikian, bahwa kalau Mose dilengkapi demikian, kita juga sudah dilengkapi. Kita sudah dilengkapi bahwa nama itu, ya, nama Yud-He-Vav-He, itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin membina hubungan dengan umatnya. Dia selalu beserta dengan umatnya. Dia menyertai umatnya. Dia mau membina satu hubungan. Dan setiap kali perjanjian, ya, perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Mose, dan perjanjian dengan David, perjanjian yang diperbaharui dalam Yeremia 31 ayat 31, selalu disebut nama Yud-He-Vav-He. Dia Tuhan yang membuat janji dan memegang janji. Nah, itu makna. Itu makna. Jangan cuma main sebutan aja begitu.
Saudara paham nggak? Kita betul nggak kita pegang? Kita alami nggak itu dalam kehidupan kita? Kalau saudara pun tidak tahu persisnya sebutan nama Tuhan seperti apa, tapi saudara baca firman Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, ya, kemudian saudara baca firman-Nya menjadi manusia, Yeshua HaMasiah, yang diterjemahkan ke bahasa Yunani disebut Yunani Yesus Kristus. Dan kita beriman, kita terima, dan kita alami dalam kehidupannya, itu sudah merupakan satu maksud Tuhan. Artinya maksud Tuhan kepada kita itu tercapai, bahwa kita memahami Dia, memahami sifatnya, dan kita alami itu semua dalam kehidupan kita. Nah, jadi Mose tahu hal itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, bahwa di periode berikutnya itu bukan hanya Mose. Di sini Mose karena dia belum bisa komunikasi kepada Israel, tapi Tuhan ingin seluruh Israel sebetulnya memahami itu. Karena itu nanti di era mesianik, kita katakan di era mesianik, ketika Mesias datang, maka pengetahuan itu harus dialami oleh seluruh Israel. Jadi tingkat wahyu yang seperti dinyatakan kepada Mose itu dipahami oleh seluruh Israel. Sehingga dengan demikian mereka boleh berjalan dalam takut akan Tuhan, dan di dalam ketaatan akan perintah-perintahnya, dan mengetahui kemuliaan yang ada pada Tuhan. Dan itu kita bisa melihat di dalam Yeremia 31 ayat 43, ya, ini di zaman mesianik yang sekarang ini juga sudah, tetapi belum selesai, masih panjang ini periode ini. Saya bacakan untuk saudara Yeremia 31 ayat 43. Mereka tidak akan mengajar lagi setiap orang sesamanya dan setiap saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, kenallah Yud-Heh-Vaveh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil sampai yang terbesar di antara mereka. Ini bicara tentang perjanjian yang diperbaharui, karena Yeremia 31 ayat 31 itu adalah perjanjian yang diperbaharui. Perjanjian yang diperbaharui itu adalah Torah yang ditaruh di batin. Perjanjian baru itu, ya, di dalam Alkitab kita ditulis perjanjian baru itu kitab Matius sampai dengan Wahyu. Itu adalah catatan tentang Mesias yang datang, kisah Mesias yang datang. Itu ada di sana. Tetapi yang dimaksud dengan perjanjian baru, kalau kita lihat konteksnya, karena waktu itu kita Matiusnya juga belum lahir, ya. Jadi dari segi konteksnya itu harus mengikuti alur waktu. Kronologisnya apa? Yang mana ini? Dan jelas sekali di dalam Yeremia 31 itu dikatakan perjanjian perbaru itu adalah Torah yang ditulis di dalam batin. Yang tulis dalam batin. Apa bedanya dengan perjanjian sebelumnya? Yaitu perjanjian di Sinai. Itu yang ditulis di sini adalah Torah, pengajaran. Torah itu pengajaran ditaruh di atas batu, di atas 2 loh batu. Tapi sekarang dalam perjanjian baru, Torah yang sama ditaruh di dalam hati, dalam batin kita. Ya, ini kita lihat ya, bahwa itu menjadi sesuatu yang penting kita pahami, bahwa ada alur yang bagus, ada benang merah yang tidak pernah terputus di dalam perjanjian Tuhan kepada umat Israel. Dan kita bisa melihat ini dalam pemikiran orang Israel itu berkesinambungan. Saya ingin kasih satu hal untuk sebelum nanti kita lihat tentang nama lagi ya, bahwa dalam Midrash Tanhuma, ini juga literatur rabbinik, dia menulis begini dalam komentari Faera 5. Demi namaku Yud-Heh-Vaveh, aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka, tetapi aku mengungkapkannya kepadamu begitu,
bahwa engkau akan berhasil ketika engkau pergi untuk menebus Israel. Nah, itu dia. Jadi itu dipahami oleh orang Israel bahwa diungkapkan namanya supaya dengan ungkapan nama itu Mose menjadi kuat, menjadi teguh, mantap, ya, dan dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan dia akan berhasil. Yang kudus, terpujilah dia berkata, di dunia ini aku menyatakan namaku hanya kepada pribadi-pribadi, tapi di waktu yang akan datang aku akan membuat namaku dikenal oleh seluruh Israel, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 52 ayat 6, umatku akan mengetahui namaku. Jadi mengetahui nama Tuhan, dia mengetahui karakternya, sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya itu memberkati umatnya, dan kita sebagai umat juga menyesuaikan karakter kita dengan karakter Tuhan. Nah, ini penting juga, bahwa karakter kita harus disesuaikan dengan karakter Tuhan. Bukan mengatakan katanya aku beragama ini dan itu, beragama apa begitu ya, lalu karakternya nggak cocok dengan katanya junjungannya atau dengan Tuhannya. Nah, sekarang kita coba lihat. Sekarang tadi sudah nama, sudah makna ya, maknanya udah, itu yang utama. Sekarang ada aspek dari nama adalah sebutan. Nah, ini saya ingin membahas ini sejenak ya. Nama Tuhan yang tertulis di dalam Torah itu adalah huruf Yud, He, Vav, He. Semuanya lihat itu tidak pernah dihapus. Setiap kali Torah Ibrani dibuka, tercantum Yud, He, Vav, He, tidak pernah diganti, tidak pernah dihapus. Ini perlu perhatikan, karena ada yang mengatakan, oh, orang Yahudi mengganti. Tidak. Dan di dalam Sidur pun pakai Yud, He, Vav, He. Kalau pakai ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, itu pakai itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Yud, He, Vav, He itu bagaimana lafalnya? Ini pertanyaan besar. Udah bertahun-tahun, udah 10-15 tahun lalu kita udah lihat ini, tapi ini masih terus-menerus. Ya, terus-menerus ada orang yang baru datang di subjek ini, dia berpikir, sementara ada orang yang udah puluhan tahun ini mengikuti ini, ya, udah tahu lebih banyak, tapi ada orang yang baru sadar saat ini, lalu dia mulai berpikir, oh, dia mulai lagi dengan pikiran yang sangat awal sekali. Karena dia baru datang kepada subjek ini. Nah, saya ingin menyampaikan ini dan coba merangkum ya, apa yang sebenarnya sudah terjadi di lingkungan Kristen, khususnya di Indonesia. Saat ini tidak ada satu orang Yahudi pun tahu secara tepat bagaimana melafalkan Yud, He, Vav, He. Apakah nama Tuhan itu sudah hilang kalau begitu? Oh, tidak. Apakah sudah dilupakan? Tidak. Tetapi nama Tuhan, sebutan yang harus diucapkan seperti Mose, karena Mose yang mendengar sebutan yang Tuhan ucapkan dan dia mengenal maknanya, jadi kita memakai patokannya adalah Mose. Sebutan yang didengar oleh Mose, yang disebut oleh Mose dan juga oleh para nabi, ya, ketika ada bait suci, para imam besar, itu sekarang tidak bisa disebut. Karena sejak 300 tahun sebelum Masehi, yaitu itu sudah orang tidak berani memakainya lagi, atau tidak sanggup memakainya lagi, tidak mampu memakainya lagi, sesudah seorang imam besar yang disebut Imam Besar Simon Hasadik itu meninggal. Ya, nah, meninggal lalu tidak berani menyebutkan, karena ini yang tidak diketahui oleh bangsa-bangsa, bahwa penyebutan nama Tuhan Yud, He, Vav, He dengan lafal aslinya yang seperti dengan Mose dan para imam besar itu dibarengi setiap kali disebut, misalnya dalam hari Yom Kippur, dibarengi dengan mujizat. Ini yang tidak dipahami oleh bangsa-bangsa. Saya ingin saudara dengar ini, ya. Jadi ini belajar, ini dipelajari di Yesifat Sufu. Saya rekomen kalau saudara mau masuk Yesifat Sufu,
Ini Rabbi Bernstein yang mengajarkan. Ya, jadi Rabbi Bernstein dia Yahudi Ortodoks, ya, Rabbi Sapira juga Ortodoks, tapi dia percaya Yeshua. Ya, jadi bukan dia udah jadi Kristen kemudian mau jadi Mesianik begitu. Tidak. Dia dari Yahudi Ortodoks. Ini dua orang ini, dengan beberapa yang lain juga, ada beberapa yang lain dari Yahudi Ortodoks percaya Yeshua. Terus mereka lihat, oh, jadi kalau begitu Yeshua, Torah dan Yeshua digabung, oh itu adalah Mesianik. Lalu mereka dengan senang hati menyebut mereka adalah Yahudi Mesianik. Tapi mereka kepercayaannya Ortodoks. Saudara lihat buku-buku Rabbi Sapira, itu semuanya komentari Rabbi-Rabbi Ortodoks. Bahkan buku Besorah According to COVID-19 itu di-endorse, direkomendasi oleh seorang Rabbi Ortodoks, namanya Rabbi Gil. Coba tolong buku itu, saya lupa supaya jangan salah menyebut nama orang. Di sini dikasih ada ini bukunya ya. Ini Rabbi Gil Al-Hadef, ya. Ya, ini Rabbi Gil Al-Hadef, itu seorang Rabbi Ortodoks. Dia endorse buku ini. Ini bukunya, ada di layar ya. Baik, jadi saudara lihat di sini bahwa ini semua sesuatu hal yang perlu kita perhatikan ya, dan bahwa hal-hal ini selalu juga perlu diperhatikan. Apa yang ada terjadi di lingkungan Yahudi itu juga perlu diperhatikan oleh kita bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita masuk kepada ini, bagaimana ini dipulihkan. Kalau sekarang sebutannya tidak bisa disebutkan, tidak ada satu orang yang mempunyai lafal yang persis seperti Mose, persis seperti Simon Hasadi. Lalu bagaimana? Apa ini hilang? Jawabannya tidak. Dia pasti dipulihkan, tapi siapa yang memulihkan? Nah, ini pertanyaannya ini. Siapa yang memulihkan? Semua orang Yahudi percaya bahwa Mesias yang akan datang itu dia yang akan memulihkan. Ya, jadi kalau begitu ini bukan gerakan manusia. Ini harus Tuhan sendiri, karena namanya itu dari surga, dan dia yang surga yang harus memulihkan, dan bukan gerakan manusia yang kemudian mempertahankan lafal-lafal tertentu. Oke, coba kita lihat ya. Sekarang di tayangan ya, tolong dikasih tayangannya. Nah, saudara lihat ya di tayangan itu, saya ada di layar pertama itu ada tulisan Ehye Asyer Ehye, itu dari Keluaran 3 ayat 14. Itu yang dalam terjemahan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi adalah aku akan ada yang aku akan ada. Ehye itu future. Jadi Ehye itu future, jadi ada dua Ehye. Jadi akan ada, aku akan ada. Dan itu menunjukkan bahwa dia itu menunjukkan sifatnya. Ya, dia menunjukkan bahwa dia menyertai Mose yang akan datang kembali atau diutus ke Firaun. Bahwa dia sudah ada lebih dulu di sana. Jadi jangan kamu khawatir, kamu seakan-akan sendirian. Aku sudah ada di sana, aku akan ada yang aku akan ada. Karena dia dikasih misi untuk mencapai itu.
Tuhan sudah lebih dulu di sana. Nah, ini pentingnya bahwa kalau kita juga diperintah oleh Tuhan dan kita lakukan, maka kita jangan khawatir. Padahal dia sudah ada lebih dulu di tempat itu dan kita hanya melangkah karena dia yang memerintahkan, dia akan menyertai kita. Tapi kalau kita memang tidak diperintahkan Tuhan apa-apa, lalu kita mau melangkah sesuatu, maka itu tanggung jawab kita sendiri. Karena Tuhan tidak perintah, lalu saudara mau ke sana atau kita mau ke sana. Tidak. Jadi Asyar Ehye itu menunjukkan bahwa Tuhan memerintah dan dia sudah lebih dulu ada di sasarannya. Nah, kemudian yang berikutnya di bawah itu Yud He Vav He. Ya, itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 Yud He Vav He, dan inilah yang ini adalah nama sebutan nama pribadinya, Yud He Vav He. Nah, dari dua ini saudara lihat di sana bahwa Ehye itu ada warna biru ya. Itu He Yud He, itu Hayah. Kemudian di yang satu lagi ini dibaca dari kanan ke kiri. Ibrani baca kanan ke kiri. Itu juga yang Ehye yang kedua juga ada yang warna biru. He Yud He, jadi dibaca juga Hayah. Kalau cuma huruf itunya saya disebut Hayah. Jadi artinya bahwa Tuhan menyatakan dirinya ya dengan Ehye Asyar Ehye itu, kalau dilihat elemennya itu menyatakan aku ada. Dan itu di dalam terjemahan Yunaninya itu ego eimi hoon, aku adalah aku, begitu ya. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya aku akan ada, yang aku akan ada. Jadi dia ada. Dan dia terus ada. Dan kemudian kita lihat nama Yud He Vav He juga ada Yud dengan He, itu ya. Kalau cuma dua huruf itu saja. Tapi kalau dia disambung dengan yang lain, maka itu bisa berubah penyebutannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang tengah ya, yang Yud He Vav He, yang 4 huruf saja, itu dikasih Sefa, kemudian Kametz. Ya, Kametz di sana itu A, ini Sefa itu E. Ya. Lalu ada yang lain itu dikasih di sini ada Holem. Nah, jadi siapa yang membuat itu? Yang membuat itu adalah kaum Masoretik. Kaum Masoretik. Itu disebut Nikud. Jadi itu tanda baca, Nikud tanda baca, tetapi khusus. Nah, ini dia sekarang. Khusus untuk Yud He Vav He, dia kasih perlakuan khusus. Itu bukan saja Nikud, tetapi juga circumlocution. Nah, ini dia. Ini tambahannya itu circumlocution. Jadi itu circumlocution itu kode. Kita katakan gini, kode untuk khusus pada kata itu, lafalkan seperti ini. Apa yang dimaksud? Itu semua orang Yahudi tahu, para rabi tahu, tetapi bangsa-bangsa tidak tahu, karena bangsa-bangsa ada di luar bangsa Yahudi. Jadi itu adalah circumlocution atau kode. Kalau dapat nama ini, 4 huruf ini dengan kode seperti ini, bacalah Adonai. Karena itu bukan dibaca Nikud biasa. Jadi ya lengkapnya itu ya ada. Ini saya, untuk ini memang saya ambil dari software ya, Alkitab software bahasa Ibrani. Jadi di dalam ini memang mesti di search banyak tempat ya, tapi ada juga yang lebih lengkap. Jadi Sefa, Holem, Kametz. Jadi 3, dan itu dibaca Adonai. Maksud dari circumlocution itu. Dan itu dibuat oleh kaum Masoretik abad 8 Masehi. Nah, kemudian bangsa-bangsa belajar dan dia belajarnya cuma Nikud secara umum. Maka dia lihat, ini kan kok itu namanya disebut Adonai. Kalau gitu si Masoretik ini sudah mengubah, ya. Jadi atau dia telah membuat Nikud yang mengubah nama Tuhan. Nah, lalu itu adalah dugaan, bahkan tuduhan. Itu tuduhan. Oh, dia sudah berubah. Jadi dia nggak tahu tuh apa yang dipikir oleh Masoretik, lalu dia memakai cara berpikirnya, dia menuduh
bahwa Masoretik sudah mengubah nama Tuhan. Nah, lalu kalau begitu lafalnya yang seperti apa? Lalu bangsa-bangsa buat. Bangsa-bangsa lalu membuat sendiri. Nah, apa yang ditulis oleh Masoretik juga bisa dibaca ya dengan ini, dengan Sheva, Holem, dan Kametz. Itu bisa dibaca Yehova. Yehova. Tetapi kalau kita lihat huruf begini ya, ini juga kita bisa melihat ada orang yang melihat lagi, oh ini juga bisa dibaca Yahuwah katanya. Lalu dia buat, karena mereka tidak percaya kepada Masoretik. Oh, Masoretik sudah mengganti, padahal Masoretik bukan mengganti, dia hanya memberikan kode bahwa orang-orang Yahudi yang membaca ini bacalah Adonai. Ya, nah kita lihat ini. Kemudian dia menafsir. Ini semua tafsir, dan kemudian tafsiran itu bersifat menuduh. Nah, ini terjadi juga ini ya di zaman sekarang dengan online. Jadi, nah lalu ada yang mengatakan Yehuwah. Kemudian dia lihat, oh di sini kan Yehuwah. Karena di sini kita lihat saudara ada Holem dan Kametz, oh ini Yehuwah. Lalu Yehuwah, oh lalu ada lagi yang mengatakan bukan Yehuwah, Yahweh. Nah, begitu ya. Nah, ini ada jalur lagi yang lain, dan Yahweh itu kemudian kita bisa melihat itu diderive juga dari bapak-bapak gereja yang mencoba mengucapkan nama Tuhan dengan sebutan memakai huruf-huruf Yunani. Ya. Nah, ini lain lagi. Udah perspektifnya udah berbeda lagi. Nah, tapi kemudian ada lagi yang menyebut ya, ada satu ya, ini dia disebut Rabbi Ishak ya, di Amerika ya, dia keturunan Yahudi juga, dan dia membuat lagi satu tafsir lafal namanya ini Yahwa. Mengapa dia melihat ini Yahwa? Karena perkataan ini Yahwa itu atau huruf-huruf yang ada pada Yud He Waf He itu juga ada di dalam kata kasih. Di dalam bahasa Ibrani itu ahava. Jadi, nah sekarang sudah lihat yang ini ya, ahava. Jadi kita lihat ahava, alef, he, vaf, alef, he, bet atau fet, dan he. Jadi dibaca ahava. Dibaca ahava artinya kasih. Nah, kemudian kita lihat dari 4 huruf itu, huruf pertamanya itu adalah alef, huruf ketiganya itu bet atau fet ya, bisa dibaca bet atau fet sesuai dengan konteksnya. Nah, lalu 2 kata itu membentuk satu perkataan af. Alef dengan bet itu dibaca af, artinya Bapa. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ya, kalau itu ditafsir sebagai lafalnya sebagai Yahwah, maka itu artinya kasih Bapa. Dan itu nice. Dan waktu saya dengar dia, wah ini luar biasa, ini boleh juga ini. Tetapi perhatikan, setelah namanya itu, maknanya dalam sebutannya itu menjadi sesuatu yang menarik, dan itu biblical, karena Tuhan itu kasih, Adonai itu kasih, Yud He Waf He itu kasih, itu ada ayatnya ya, itu di surat Yohanes. Jadi itu biblical, tidak keluar dari pemahaman Alkitab. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah itu lafal yang sesungguhnya yang didengar oleh Mose? Maka tidak ada satu orang pun dapat menjawab itu pada saat ini. Nah, karena itu kita mesti menunggu Mesias yang datang. Dan sementara waktu kita menunggu Mesias yang datang, kita ikuti tata cara yang ada pada lingkungan orang Yahudi, yang mengikuti itu sejak abad pertama. Ya, sejak abad pertama atau sesudah mereka dibuang ke pembuangan dan mereka kembali, maka itu yang membuat semacam ketentuan atau pedoman
penyebutan nama itu adalah Sanhedrin. Sanhedrin, 70 orang yang dipilih dari lingkungan orang Yahudi, ya. Waktu mereka pulang itu juga disebut Knesset Hagedolah, itu jumlahnya 120. Tapi setelah itu, setelah mereka selesai semuanya mati, lalu itu diteruskan dengan Sanhedrin sampai zaman Yeshua. Sanhedrin sampai kemudian dihancurkan tahun 70. Nah, Sanhedrin ini dikasih otoritas. Nah, ini perhatikan saudara, Sanhedrin ini dikasih otoritas oleh Tuhan di dalam Ulangan 17 ayat 11. Yang dikatakan begini, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Ini ditujukan kepada bangsa Israel. Artinya Tuhan sudah tahu bahwa nanti ada sesuatu saat itu ada keadaan yang sulit. Lalu siapa yang harus dipegang? Tuhan mengatakan Sanhedrin. Dan betul, setelah dia mereka dibuang ke Babilonia, bait suci hancur, lalu ada chaos. Lalu siapa? Lalu dibangun lagi. Lalu gimana ini? Nah, itu lalu mesti ada satu board, Sanhedrin yang dikasih kewenangan. Jadi Tuhan kita luar biasa, Dia tahu semuanya, dan Dia sudah menyiapkan satu lembaga yang disebut Sanhedrin. Nah, Sanhedrin mengatakan, ya, nama Tuhan itu disebut hanya di bait suci, nama kudus Yud-He-Wah-Fe, dan itu juga pada hari raya, dan salah satunya itu Yom Kippur. Yom Kippur disebut, dan itu pun hanya 10 kali. Itu semua tercatat di dalam Talmud. Tercatat itu semuanya, ya. Dan setiap kali disebut, maka itu ada sesuatu yang dahsyat, ada mujizat. Waktu yang disebut, ya, itu ada studinya di hari raya Yom Kippur, ya. Kalau dia sebut, ada saatnya dia sebut dan semua orang Israel seperti tertempelak dosanya dan mereka tersungkur. Itu dahsyat banget. Sebut namanya satu kali, semuanya tersungkur. Sebut ada mujizat. Dia ambil undi, dan undi yang dia ambil dengan tangan kanan, yang pertama kali itu selalu pakai mendapat nama Yud-He-Wah-Fe. Padahal di situ ada 2. Dikocok. Dia selalu ambil itu, selalu dapat di sana. Itu mujizat. Nah, ini nggak diketahui oleh bangsa-bangsa. Sehingga karena itu lalu bangsa-bangsa merasa bahwa dia bisa menafsir lafal dengan apa yang dia mau. Bahkan kemudian berdebat untuk itu. Bahkan memaksa orang untuk itu. Jadi tidak perlu yang seperti itu. Kita tahu maknanya, ya boleh perkenalkan, tetapi jangan memaksa, jangan apalagi jangan berdebat, jangan juga memaksa. Jadi kita ingin mengikuti apa yang dipahami oleh umat perjanjian Israel yang sampai sekarang mereka adalah umat perjanjian. Nah, sekarang kita lihat ada satu bagian lagi, sedikit aja ini untuk bahwa nama itu, sifat nama Yud-He-Wah-Fe, ya, bahwa dia ada, itu kemudian ditulis di dalam kitab Wahyu oleh Yohanan. Yohanan ini Yahudi. Jadi cara berpikirnya tuh Yahudi, Jewish. Semua rasul-rasul Yesus cara berpikirnya Yahudi, cara berpikir Jewish. Dan dia tulis di dalam Wahyu 4 ayat 8, itu yang saya dari sana, itu adalah dibacanya Hayah Fe Hove Fe Yafo. Nah, ini memang tidak dikasih itu, ya, tidak dikasih nikut. Nah, kalau tidak dikasih nikut itu sebetulnya orang bangsa-bangsa nggak bisa baca. Nggak ada satupun bangsa-bangsa bisa baca kalau tanpa nikut. Karena itu kita butuh nikut. Nah, tetapi ya saya bisa ini ada di dalam ini sumbernya adalah Hebrew English New Covenant Hope for Israel Publication. Saya beli di Israel. Tapi harus difoto, itu kecil tulisannya di Alkitab begitu, ya. Jadi saya ketik di ini supaya besar, tapi nikutnya nggak ada, ya. Tapi itu dibaca Haya Fehove Feyaho Feyafo, artinya apa? Yang ada, itu Haya, ada, to be, ada. Dan yang sudah ada, yang ada, ya, dan yang akan datang, itu Haya
ke Kofe, dan ke Yafo. Jadi kita bisa lihat di sana yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu nama Tuhan, dan kita bersyukur kalau kita di zaman sekarang kita sudah bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi semua penjelasan ini kita memang mesti belajar dari orang-orang Yahudi yang lebih dulu, yang pegang ini dengan baik, ya, lebih dulu, dan dia pegang terus sampai sekarang. Dan saya tidak mendapatkan makna-makna ini, literatur yang untuk membuka nama Tuhan itu dari kaum Sakrit Neimer. Saya tidak mendapatkan dari mereka, saya mendapatkannya dari semua literatur Yahudi, ya. Baik, itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa Tuhan berikan nama yang menyatakan bahwa Dia setia, Dia ada, Dia setia, Dia pegang janji, Dia buat janji dan Dia pegang janji. Nah, itulah Tuhan kita. Dan kita memasuki tahun baru dengan nama Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan. Maka Dia akan memimpin kita dari tahun ke tahun. Nah, bagian yang kedua, ini hanya 2 bagian, ya. Hanya 2 bagian. Ini bagian yang kedua, semak duri yang menyala. Semak duri yang menyala. Ini membawa kita kembali ke Keluaran 3 sebetulnya, di parasat Semot yang lalu. Dari mana Elohim menyatakan nama yang kudus? Tadi kita udah bicara nama kudus, sekarang dari mana Tuhan bicara nama kudus? Oh, itu belum ada bait suci, mestinya nama kudus itu disebut di bait suci. Tapi tidak, dia belum ada bait suci. Lalu dia sebut dari mana ini? Ternyata Tuhan bicara kepada Mose itu dari semak duri yang menyala. Dari tempat yang kita bilang, ya itu ya seperti semak aja gitu. Kalau saudara pergi ke padang gurun, misalnya waktu dari Mesir pergi ke Israel, kan melewati padang gurun itu. Berapa lama tuh kita? Semalaman itu di sana, ya. Kita lihat padang gurun. Nah, itu di padang gurun itu bukan padang pasir. Padang gurun Israel itu bukan sama dengan gurun Sahara. Tidak, bukan padang pasir itu. Padang gurun itu masih ada tanaman-tanaman semak. Nah, ini dia yang dilihat oleh Mose juga di padang gurun Midian. Jadi ada semak-semak. Nah, di sini adalah jelas di sana disebut semak duri. Dan waktu dia lihat ada semak duri menyala, ya itu bisa terjadi ya, karena ada seperti kebakaran hutan di sini. Kalau panas lalu ada gesekan, ada tanaman itu ada minyaknya, dia bisa nyala itu, ya. Lalu bisa lihat, ini apa? Barangkali dia juga sering lihat itu ada semak duri yang di padang gurun yang menyala dan habis gitu. Ya, sebentar lagi juga selesai itu, gitu ya. Ternyata tidak, saudara. Ditunggu lama, kok nyala terus, kok nggak habis-habis semak durinya. Lalu dia datang ke sana, dan disitulah Tuhan juga memanggil dia. Mose, dia dipanggil, dan Mose datang ke suara itu, dan Tuhan mengatakan, tanggalkan kasutmu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa tempat itu tempat yang kudus. Dan dari situ juga ada pujian yang dikarang dengan ayat itu. Nah, jadi Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan Dia bisa memilih cara apapun untuk menyatakan namanya. Tapi pertanyaan sekarang, mengapa Dia memilih cara ini? Bicara dari semak duri yang menyala. Ini kelihatannya seperti merendahkan diri, begitu ya. Kok Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia mau berbicara di tempat yang begitu sederhana. Bahkan itu kita bilang itu semak-semak aja itu. Kita sendiri tidak akan menghargai itu. Cuma semak-semak. Tapi ternyata Tuhan bicara audible, ya, kedengar oleh Mose, dan Dialah pencipta langit dan bumi. Dia mulai bicara di semak duri di padang gurun. Lalu mengapa begitu? Nah, ternyata semak duri ini bukan semak biasa. Ini bukan semak biasa. Ini semak berduri. Ya, itu memang terjemahannya baik. Ini bukan semak biasa, ini adalah semak berduri. Dalam bahasa Ibrani itu hasine. Hasine. Jadi itu semak berduri. Nah, ini satu detail yang sebetulnya ditulis di dalam Torah yang
mengandung pesan yang dalam. Nah, kita lihat ya, ketika kita membaca Kejadian 3 ayat 18, duri di sana dikaitkan dengan kesulitan. Ketika Adam itu mendapatkan kutuk, maka dia harus mengusahakan tanah dengan kesulitan. Itu ada duri ya, ada istilah itu, dan itu adalah kesulitan, penderitaan, dan pengasingan. Jadi duri itu adalah satu keadaan yang tidak nyaman. Nah, sekarang kita bisa melihat ya bahwa Israel pada waktu itu ya, setelah Firaunnya berubah ya, mereka ada di dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan mereka ada dalam lingkungan negara yang mengasingkan mereka. Jadi sesungguhnya Tuhan berbicara dari semak berduri, itu sesungguhnya menyatakan bahwa Tuhan tahu umatnya ada di dalam penderitaan. Menyatakan bahwa ketika umatnya menderita, maka Tuhan juga ada di situ. Dia juga seperti ikut menderita. Jadi apa yang dialami oleh umatnya, dirasakan juga oleh Tuhan. Jadi di sini kita lihat saudara bahwa Tuhan itu kenal penderitaan dan aniaya yang dialami oleh umatnya. Jadi waktu umatnya mengerang, maka Tuhan dengar, karena Dia ada di situ. Dia ada di situ. Dia bukannya Tuhan yang tidak tahu, yang pelesiran. Tidak, Dia bersama dengan umatnya. Dia Tuhan yang membuat janji, pemegang janji, dan Dia melihat umatnya. Waktu umatnya memegang janji dan dapat kendala, maka Dia ada di situ. Dan karena ini ini adalah satu seruan kepada kita bahwa apapun yang kita alami dalam keadaan apapun, baik tahun yang lalu maupun yang nanti akan datang, kalau kita ada dalam keadaan satu bentuk aniaya, satu bentuk penderitaan, maka kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Tuhan mendengar. Dan ini juga Tuhan mendengar. Ada satu midras, ini midras Tanhuma, mengatakan begini: mengapa dia muncul di tengah-tengah semak duri daripada pohon besar atau kolong asap, yaitu seperti tiang awan ya, tiang awan. Yang kudus terpujilah Dia berkata, aku telah menyatakan dalam Torah, aku akan bersamanya Israel dalam kesulitan. Mazmur 91 ayat 15. Karena mereka diperbudak, aku muncul dari semak duri yang merupakan tempat masalah. Karena itu, dari tengah-tengah semak yang penuh duri, aku menampakkan diri kepadanya. Itu midras Tanhuma. Jadi kita lihat bahwa Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Dan karena itu berseru, datanglah kepada Dia ya, dalam segala keadaan. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi dengan Tuhan menamakan diri kepada Mose dalam semak berduri, artinya Tuhan mendengar tangisan Israel, mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan umatnya, dan ia ada bersama dengan umatnya dalam kesengsaraan mereka. Dan ini satu kebenaran yang kita timeless truth ya, satu kebenaran yang terus-menerus terjadi. Dulu terjadi, sekarang ini juga terjadi. Jadi kalau kita membaca Torah, itu bukan hanya untuk masa lalu. Kebenaran ada di dalam Torah, ada timeless truth, ada banyak sekali timeless truth. Jadi kebenaran yang tidak lekang oleh waktu, terus-menerus. Dan ini berlaku terus sampai kita. Ya, jadi apa yang menjadi kebenaran di dalam Torah itu diteruskan oleh Injil. Jadi kalau saudara hanya membaca Injil, saudara pikir itu Injil, tapi itu sebenarnya juga Torah. Jadi itu datang dari Torah. Jadi semua kebenaran Tuhan, sifat-sifat Tuhan dari Torah dibawa masuk ke dalam Injil, termasuk kasih karunia-Nya itu dari Torah kepada Injil. Dan
Tetapi kalau orang cuma tahu Injil, tidak pernah baca Torah, tidak pernah belajar Torah, ya dia cuma tahunya itu. Karena itu lalu dia membuat perbandingan dan kemudian mempertentangkan. Ada banyak yang seperti itu. Itu kelemahannya bahwa dia belum baca seluruh atau belum mempelajari kitab Torah secara keseluruhan Alkitab sebagai satu kitab atau satu kesatuan kitab suci. Dia baru baca separuh dan baca sedikit-sedikit di sana, tapi dengan perspektif yang berbeda, lalu kemudian melihat bahwa ini saling bertentangan atau apapun menurut pandangannya. Nah, jadi kemudian ada satu hal lagi di sini, waktu kita lihat Tuhan menyatakan diri dalam semak duri, itu tidak berarti hanya untuk Israel saja, tetapi ini juga semak duri itu merujuk kepada Sang Mesias, ya, kepada Mesias. Nah, kita lihat di mana di dalam parasa ini Mesias. Kita melihat dalam semak duri itu bahwa Tuhan menyatakan dirinya dalam semak duri itu kepada Israel, tetapi juga kemudian Mose memberikan nubuat bahwa nanti akan ada nabi yang lebih besar bahkan dari dia, ya, yang seperti dia, bahkan lebih besar. Itu dalam Ulangan 18 ada 18, dan itu adalah Sang Mesias. Nah, Mesias itu dia datang dan dia menderita. Penderitaannya itu semak duri. Jadi Mesias ben Yosef datang yang pertama, itu datang ben Yosef itu adalah Mesias yang menderita. Israel juga menderita, Mesias juga menderita. Nah, ini merupakan bahwa Israel itu gambaran bagi Mesiasnya juga. Nah, di sini yang dikatakan dengan Mesias dengan Israel itu ya satu. Apa yang dialami Israel itu dialami oleh Mesias. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh Mesias itu tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi dia bagian integral dari Israel. Jadi apa yang terjadi pada Israel terjadi pada Mesias. Israel menderita, Mesias juga menderita. Israel juga dipermuliakan, nanti Mesias juga dipermuliakan. Bahkan dia menjadi raja dari Israel. Nah, jadi dengan hal yang seperti ini kita bisa melihat bahwa penampakan Tuhan di semak duri itu bukan hanya untuk Israel saat itu, tapi mempunyai arti profetik ke masa depan yang merujuk kepada Mesias yang menderita. Nah, sekarang Mesias yang mana yang menderita lalu bisa diidentifikasi atau dihubungkan dengan semak duri. Nah, kita bisa melihat dengan mudah di dalam Injil, yaitu Yeshua ketika dia mau disalib, itu dia diberi mahkota duri. Dia diberi mahkota duri. Jadi ini menunjukkan bahwa Mesias juga mengalami penderitaan seperti Israel. Penderitaan Israel, tetapi kemudian melalui penderitaannya anugerah Tuhan diberikan. Jadi ini banyak maknanya jadinya ya, bahwa Mesias juga selalu akan tahu umatnya yang menderita. Dia menderita bersama umatnya. Apa yang dia alami atau apa yang kita alami itu masih kadarnya masih enteng dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Mesias. Dia memakai mahkota duri secara fisik dan dia mengalami semua penderitaan yang secara jiwani, secara psikologis, secara rohani. Dia alami semua yang lebih dahsyat daripada apa yang semua yang kita alami. Jadi dia mengerti saudara dan saya. Dia mengerti penderitaan saudara dan saya, apapun yang kita alami. Jadi kita bersyukur bahwa dengan pengertian itu dia menjadi juru syafaat kita. Ibrani 7 ayat 25, dia berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Ya, itu kita bisa melihat di sini, dan kemudian dari sini juga kita melihat bahwa Mose, ada satu aspek lagi, Mose dipanggil waktu dia menggembalakan. Itu pekerjaan sederhana, ya. Waktu zaman dulu, waktu di zaman sebelum ada bait suci dan sebagainya, pengembalaan itu satu bisnis besar ya, karena dari situlah Abraham, Ishak dan Yakub mendapatkan kekayaan. Itu satu bisnis yang besar.
Tetapi setelah Israel jadi satu negara, jadi ada kerajaan, ya, ada istana, ada bait suci yang megah dan begitu, maka pekerjaan itu menjadi seperti turun begitu ya. Nah, khususnya di abad pertama, ya itu di abad pertama itu pekerjaan itu buat jadi pekerjaan pinggiran. Ya itu diperlukan, itu penting, bukannya ini, tetapi itu pekerjaan yang sederhana begitu ya. Sama kalau di sini petani. Petani itu penting banget bagi Indonesia, untuk ekonomi Indonesia, negara agraris seperti ini, penting banget. Tapi orang kalau bilang, pekerjaannya apa? Petani. Oh, petani. Tapi pekerjaannya apa? Oh, dia manajer apa? Oh, itu hebat gitu kan. Tetapi ya seperti itulah. Nah, gembala pada abad pertama itu begitu. Karena Israel menjadi negara, menjadi kerajaan dan bangunan-bangunan yang hebat begitu ya. Jadi itu jadi seperti keadaan di sana. Tetapi sekarang kita bisa melihat ya bahwa Mose waktu dia mengembalakan sederhana, jauh di sana di padang gurun, tidak ada orang yang melihat dia seperti di kerajaan Mesir. Justru pada saat itulah dia dipanggil. Nah, kalau kita lihat juga David. David itu ketika dia dipilih sebagai raja itu dia khusus dia harus dipanggil. Sudah ada berapa orang saudaranya itu dipanggil, oh tidak ada semuanya ini. Coba lalu ingat bapaknya, oh ada satu lagi katanya, ada satu lagi. Lalu dia dipanggil secara khusus. Waktu dia dipanggil, dia lagi apa saudara? Sedang apa dia? Dia sedang menggembalakan domba-dombanya yang cuma beberapa ekor. Nah jadi waktu dipanggil itu dan dia kemudian Tuhan jalan ini dia dan dia diurapi dan dia pada saat itu di hadapan Tuhan sudah jadi raja pada saat itu. Jadi ini juga barangkali pengalaman Mose ini coba kita lihat ya bahwa seringkali kita merasa bahwa harus mencari pekerjaan yang wah gitu ya, yang populer, apalagi sekarang ada online begitu ya, itulah dia begitu ya. Tetapi apakah Tuhan memanggil untuk yang seperti itu? Nah, kita memang mesti memeriksa itu. Ya, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sederhana yang Tuhan bisa memanggil kita dalam kesederhanaan itu. Bahwa nanti Tuhan bisa membesarkan itu bisa jadi sesuatu yang ada di online dan sebagainya itu bisa. Nah, zaman sekarang memang pergaulannya di online. Tetapi itu harus dilengkapi dari pelayanan yang sederhana lebih dulu supaya motivasinya benar, supaya apa yang dilakukan itu memberkati, bukan membuat percederaan, bukan percederaan, tetapi memberkati. Nah itu yang harus digarisbawahi, bahwa kalau itu datang dari Tuhan maka itu akan memberkati umat Tuhan, bukan percederaan. Nah, apa yang kita mau lihat juga di sini ya, kita lihat bagaimana Yeshua itu mengatakan memanggil murid-muridnya dan dia memanggil murid-muridnya itu untuk mengikut dia. Jadi kalau kita mau mengikuti Yeshua, maka kita harus mengikuti polanya. Dalam Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yeshua berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Elohim. Jadi waktu kita mau melayani Tuhan dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, kita mesti siap membajak. Tapi jangan memberikan alasan lagi ini dan itu. Oh, aku lagi begini. Oh, aku lagi begitu. Yang nggak jadi itu. Orang yang terlalu banyak alasan mau melayani, tapi oh ada yang begini, aku begini, oh ya, lalu meleset semuanya gitu ya. Itu kalau kita baca ayat barusan Lukas 9 ayat 62 itu memang itu nggak masuk, nggak masuk begitu ya, tidak layak dia bilang dalam kerajaan Elohim. Jadi panggilan pelayanan itu datang dari Tuhan dan biarlah kita membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan, baik secara pelayan yang formal apapun itu tidak. Kalaupun itu bukan pelayanan formal, ya, itu tetap, itu Tuhan. Dan kemudian makin lama sudah makin jelas, maka kemudian masuk dalam pelayanan formal, begitu. Dan saya juga mulai dari sesuatu yang tidak formal, tidak tiba-tiba, oh jadi apa gitu ya, jadi gembala, jadi oh tidak. Itu ada pelayanan yang biasa, yang orang, ya itu cuma aktivis aja begitu.
Dan tapi lama-lama itu menjadi semakin jelas, sehingga jemaat lihat dan oke. Lalu disitulah terjadi itu satu panggilan yang formal. Tapi itu mulai dari sesuatu yang sederhana. Dan kita lihat juga bahwa Yesua juga mengalami keadaan seperti itu. Coba saudara perhatikan, Yesua apa dipanggil pada umur 12 tahun, 13 tahun? Waktu dia datang ke Bait Suci, oh tidak. Dia masih menunggu dari 12 tahun itu, ya, di Bait Suci, dia masih menunggu 18 tahun. Sampai umur 30. Baru dia itu, Tuhan, Hashem, Bapa di surga, itu mendorong dia untuk dibaptis. Dan itu adalah tanda bahwa dia masuk di dalam pelayanan. Secara resmi, ya, secara full time kita bilang begitu ya. Tadinya dia kerja sebagai tukang kayu juga, tapi setelah itu 3 tahun itu, 3,5 tahun itu dia 100% di sana. Nah itu kan setelah nunggu 30 tahun umurnya baru dia sampai ke sana, bukan dari tiba-tiba begitu ya. Nah ini kita coba belajar ini semua hal ini semua ada di dalam Torah. Dan tentu kita lihat juga dengan Injil apa yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Dan kemudian kita lihat murid-muridnya waktu memang dipanggil secara formal oleh Yeshua, ikut aku, barulah di situ dia meninggalkan semua jalanya, dia tinggalkan jala ikan, dia tinggalkan, tapi dia memakai firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dan memakai Torah dan juga kabar baik yaitu Besorah yang diterjemahkan ke Arab menjadi Injil. Ya, itu dia menjala jiwa-jiwa baru. Ya, sekarang kita lihat lagi ke Keluaran 6 ayat 3, ini jangan dilewatkan ya. Saya baca untuk saudara, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ya, ini dia mengatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjianku dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Ini satu janji lagi. Untuk sekian kalinya Tuhan mempertegas janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan sekarang ini kepada Mose, artinya kepada bangsa Israel, memberikan kepada mereka tanah Kanaan kepada Israel. Jadi kita bisa lihat di seluruh kitab suci perjanjian itu terus diulangi lagi, bukan cuma satu. Lalu di ayat 4 ya, Keluaran 6 ayat 4, ini saya kasih komen singkat-singkat ya untuk ini. Tapi aku sudah mendengar orang-orang Israel yang telah diperbudak orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Jadi setelah Tuhan mendengar orang-orang Israel, dan dia ada di dalam penderitaan itu dan dia dengar, lalu apa? Di sini Tuhan sendiri mengatakan, aku ingat kepada perjanjianku. Pertanyaan ini saudara, Tuhan ingat perjanjian yang mana? Nah, kalau dia katakan, aku ingat pada perjanjianku, maka kita mesti menelusur ke belakang. Apa perjanjian yang sudah dia buat? Perjanjian apa itu? Adalah perjanjian dengan Abraham, yang diperbaharui kepada Ishak, diperbaharui kepada Yakub. Ya, jadi perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini Tuhan ingat itu. Dan sekarang perjanjian itu berarti berlaku dari generasi kepada generasi, terus menerus, sampai kepada semua orang Yahudi, sampai kepada orang Yahudi yang zaman sekarang sekalipun, itu tetap berlaku. Perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah dibatalkan. Tidak ada orang yang bisa punya landasan yang baik dalam pemahaman Alkitabnya kalau mengatakan bahwa perjanjian Abraham sudah tidak berlaku lagi. Perjanjian Abraham itu adalah berkat jasmani dan rohani untuk bangsa Israel, dan termasuk juga di dalamnya adalah tanah. Tanah itu ada, tanah yang sekarang diduduki itu ada dalam perjanjian Abraham. Nah sekarang bagaimana hubungannya dengan kita, bangsa-bangsa? Kita bukan Israel secara jasmani, lalu bagaimana hubungannya?
kita bisa mendapatkan perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya kita ditempelkan kepada perjanjian itu, diintegrasikan kepada perjanjian itu melalui Yeshua HaMashiach. Bangsa-bangsa dapat bagian dalam perjanjian Abraham melalui Yeshua HaMashiach. Mengapa begitu? Di dalam perjanjian Abraham itu dikatakan bahwa olehmu segala mispaha, segala kaum, ya terjemahkan kaum, tapi sebenarnya segala keluarga, semua keluarga di bumi ini akan mendapatkan berkat. Itu luas. Itu bisa, sekarang kita bisa melihat bahwa kita bisa pakai gadget, kita bisa pakai apa, itu semuanya adalah penelitian-penelitian yang dibuat oleh orang Yahudi dan kemudian diimplementasi menjadi sesuatu yang dapat kita pegang di sini, di dalam gadget kita. Tadinya kita mesti lihat televisi cuma satu aja di sana, nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang televisi bisa ditaruh di gadget kita. Ya, kita bisa komunikasi. Dulu ada telepon yang bisa dibawa-bawa, tetapi hanya 30 meter. Lalu nggak bisa. Sekarang kita bisa kemana aja, ada sinyal, kita bisa dapat kemana saja. Itu semua juga adalah penelitian-penelitian dari para pemenang Nobel yang dalam bidang ini, yang ada banyak orang Yahudi di sana. Jadi itu kita dapat berkat. Tetapi bukan hanya itu umum sekali. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa kita mendapatkan berkat secara rohani. Berkat rohani dari Abraham juga sampai kepada kita melalui Yeshua HaMashiach. Dari mana kita bisa dapat? Saudara tanya saya, jadi jangan cuma dengar omongan saya, tapi saudara lihat sekarang di Roma 11 ayat 17. Bagaimana ini kita bisa lakukan? Ya, ini ajaran Rabi Shaul, Rasul Paulus. Ya, bahwa kita bangsa-bangsa dapat bagian di dalam semua perjanjian Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, perjanjian David, dan perjanjian yang diperbarui. Itu adalah perjanjian dengan Yahuda dan Israel, bukan dengan gereja. Perjanjian baru itu dengan Yahudi, dengan Israel dan Yehuda, bukan dengan pihak gereja yang manapun. Dari mana kita bisa dapat itu? Waktu kita ada di dalam Yeshua. Ya. Lalu di dalam Yeshua kita dilekatkan, ditempelkan kepada Israel. Itu Roma 11 ayat 17, ya. Saudara baca di sana bahwa kita ditempelkan, dicangkokkan, dientenkan, dilekatkan kepada pohon zaitun sejati Israel. Kita adalah carang-carang zaitun liar. Dan lalu ya kita lihat lagi, yaitu jadi itu perjanjian itu, dan kemudian perjanjian itu dijabarkan, perjanjian itu dijabarkan di dalam langkah-langkah bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Lalu apa yang mau dia lakukan? Jadi bukan cuma setia kepada janji lalu udah nggak bikin apa-apa, tidak. Ini lihat bagaimana Tuhan mengimplementasi atau mengejawantahkan yang dia katakan, aku ingat perjanjian itu, ya. Oh, dia ingat lalu dia melakukan sesuatu. Nah, di sini dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai 6 ayat 7 itu ya saya baca aja secara singkat, ya, cepat. Kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan bagi Israel setelah dikatakan bahwa dia setia kepada perjanjian. 6 ayat 5, sebab itu katakan kepada orang Israel, akulah Adonai, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohimmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Adonai Elohimmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7, 6 ayat 7. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Adonai. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ya, itu ada 4 langkah ditambah 1. Jadi itu kita lihat dari kata kerjanya. Pertama itu membebaskan. Yang kedua melepaskan. Yang ketiga menebus. Yang keempat mengangkat.
mengangkat engkau menjadi umatku. Itu 4 langkah, dan 4 langkah ini kemudian diambil menjadi bagian dari jamuan Pesak, Seder Pesak, yang nanti akan kita rayakan sekitar bulan April. Ya, jadi itu adalah ada langkah-langkah dalam jamuan Seder Pesak yang dipakai oleh Yeshua HaMashiach sepanjang hidupnya, selama 30 tahun. Setiap tahun dia melakukan jamuan Seder Pesak. Jamuan Seder Pesak itu juga dipakai, dihadiri oleh anak-anak. Ibunya bawa anak-anaknya ke jamuan Seder Pesak. Bukan dengan harus mesti di CD dulu atau apa. Tidak. Jamuan Seder Pesak itu berlaku bagi umat perjanjian. Jadi karena itu sejak kalaupun dia baru bayi, itu ibunya akan bawa itu ke sana. Ya, itu lingkungan orang Yahudi. Nah, di sini lagi kita bisa lihat nanti itu satu hal yang lain yang kita lihat. Tapi itu jamuan Seder Pesak. Lalu saya katakan 4+1. Kenapa nggak bilang 5? Ya, 4+1. Karena ada 4 cawan anggur. Ini dijadikan jadi anggur. Kemudian setelah itu ada cawan kelima, cawan Elia. Nah, itu tidak itu dipisahkan karena itu merujuk kepada Mesias yang datang. Dan itu di sini di dalam Keluaran 6 ayat 7 itu adalah membawa kamu ke negeri yang telah dengan sumpah kujanjikan. Nah, jadi itu yang itu artinya waktu Mesias datang semuanya lengkap itu. Nah, itu yang belum terjadi, ya. Dan karena itu mereka pisahkan dalam jamuan Seder Pesak. Nah, jadi saudara, kalau kita perhatikan, ini satu poin lagi ini ya di dalam ayat ini. Kalau kita perhatikan Keluaran 6 ayat 5 sampai Keluaran 6 ayat 7, bahwa Tuhan akan membebaskan kamu, akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka, menebus kamu dengan tangan yang teracung, mengangkat kamu menjadi umatku. Ini kabar apa? Ini kabar baik. Kabar baiknya di mana? Di dalam kitab Keluaran. Menurut dalam bahasa Ibrani apa disebut kabar baik? Besorah. Besorah itu bahasa Ibrani untuk kabar baik. Besorah. Nah, kemudian waktu ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu lalu memakai di dalam bahasa Melayu yang sudah dipengaruhi oleh bahasa Arab. Lalu apa itu kabar baik? Lalu lihat bahasa Arab. Oh, itulah Injil katanya, ya, Injil. Jadi kalau begitu lalu di dalam terjemahan kita itu Injil, ya, dari good news, ya, itu jadi Injil. Nah, jadi sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Besora atau Injil itu di mana sebelum Matius lahir, di mana ada Besora atau Injil? Atau apakah Tuhan sudah memberitakan kabar baiknya kepada umatnya yang dalam keadaan tertindas, yang dalam keadaan putus asa, dan dia memerlukan kabar baik? Di mana Tuhan menyatakan itu? Di dalam kitab Keluaran. Nah, di mana kitab Keluaran? Di dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai Keluaran 6 ayat 7. Itu Injil. Apakah Injil sekarang Injil lalu kemudian dianalisa-analisa, ya, oleh teologi Helenis. Kemudian katanya Injil itu sudah membatalkan Torah, menggantikan Torah. Lalu di mana logikanya ini? Di mana logikanya? Nah, itu hanya benar kalau orang hanya membaca mulai kitab sucinya dari Matius sampai Wahyu, atau cuma Matius saja, lalu dia berangan-angan. Itu pikiran parsial Helenis. Tapi kitab suci kita itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang lengkap, seluruh itu. Dan kemudian kita punya pemahaman terhadap kitab suci adalah kitab suci kita adalah satu dalam kesatuan. Satu kitab suci dalam kesatuan. Tidak ada pertentangan antara yang disebut Tanak atau Perjanjian Lama dengan Brit Hadasya. Tanak dan Brit Hadasya bergandengan tangan menuju menyatakan Mesias. Bukan Injil menyatakan Mesias lalu Perjanjian Lama itu sudah disingkirkan oleh Perjanjian Baru. Itu teologi Helenis. Itu bukan yang
Itu bukan yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Pengajaran kita ada pada para rasul. Kisah Rasul mengatakan bahwa jemaat yang pertama mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan dalam pengajaran pemimpin-pemimpin Kristen Yunani. Ya, itu tidak ada. Dan kitab suci kita, semua orang Kristen yang namanya Kristen memakai kitab suci Kisah Rasul di dalamnya yang menyatakan jemaat pertama itu memegang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dan jemaat pertama itu yang melahirkan jemaat-jemaat sekarang. Jadi kita memang orientasinya kepada jemaat di Yerusalem, bukan jemaat yang lain. Ya, saya kira itu saudara, bahwa kita melihat di sini dalam paras ini indah sekali bahwa kita melihat kabar baik bersorak mulai di lingkungan Israel. Tuhan kasih kepada Israel, dan itu ada dalam Torah, dalam kitab Keluaran. Bahkan kabar baik itu juga sebetulnya ada di ketika Abraham juga tidak punya anak, lalu Tuhan kasih kabar baik melalui malaikat, itu juga kabar baik. Jadi kabar baik itu adalah ya kabar baik, bukan satu set pemahaman, satu set konsep yang kemudian bisa membatalkan firman-firman Tuhan yang lain. Tidak bisa begitu ya. Jadi ini yang original, ini. Kalau saudara mau mengatakan original kitab suci, ya ini. Semua orang Yahudi Mesianik semua ini dia. Nggak ada Yahudi Mesianik yang tidak seperti ini. Ini Yahudi Mesianik. Ya, kita bisa melihat sekarang bahwa Tuhan yang setia itu dia secara berkesinambungan memberikan kabar baik terus kepada kita dari Torah sampai sekarang, dan itu titik ultimate-nya, titik utamanya itu sampai kepada Mesias, karena Mesias adalah penebus terakhir. Ya, puji Tuhan. Dan kita saat ini ada di tahun 2022 ya. 2022 kita memasuki tahun administratif 2022, dan biarlah kita memasuki ini dengan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Dan ada satu ayat yang ingin saya bacakan ya, bahkan ada banyak ayat sebetulnya. Oke, kita baca saja. Saya ingin mulai dari Yosua 1 ayat 8. Dalam tahun baru ini 2022, dia bilang begini: janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, sekarang saya ingin kita melihat ini secara historis. Ketika Yosua mengatakan demikian kepada orang Israel, dia yang memimpin Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika dia mengatakan ini, apa yang dimaksud dengan kitab Torah? Sefer HaTorah dalam bahasa Ibraninya. Sefer HaTorah. Apa yang dia maksud? Tidak bisa lain. Itu adalah semua buku yang ditulis oleh Musa, yang adalah 5 buku, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang adalah Torah. 5 buku di dalam kitab suci saudara dan saya. Itu adalah kitab suci landasan, itu adalah fondasi. Semua kitab yang berikutnya berdasarkan fondasi yang 5 itu. Tidak ada, saya katakan. Bahkan kalau saudara baca Wahyu, maka itu kita bisa lihat, kita bisa teropong dari apa yang tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Ya, itu hubungannya ke sana. Jadi kita harus membuka pikiran kita. Jangan jadi sempit, menafsir segala sesuatu begitu sempit, dan kemudian mempertentangkan satu sama lain. Itu mentalitas percederaan, itu mentalitas segregatif, dan bukan dari Tuhan. Jadi seluruh kitab suci itu jadi satu kesatuan. Itu adalah pandangan Mesianik terhadap kitab suci, bahwa kitab suci kita adalah satu dalam kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu.
Jadi memperkatakan Torah itu adalah itu. Karena itu kita tetap belajar Torah. Udah bertahun-tahun, ada 5, 6, 7 tahun kita lakukan ini, kita lakukan itu. Tetapi kita bukan hanya melakukan itu, kita lihat hubungannya dengan semua bagian. Dengan kitab Nabi-Nabi, dengan Injil, dengan surat-surat Rabi Saul, dengan Wahyu. Kita lihat semuanya. Sehingga waktu kita mempelajari Torah, kita mempelajari seluruh kitab suci. Konsepnya begitu. Bukan ada yang cuma baca Injil, kemudian lalu ditafsir Injil saja, padahal ada ayat lain yang di dalam Tanakh yang menjelaskan itu tidak pernah disinggung. Sehingga kita tidak mendapatkan seluruh firman. Jadi kita melihat bahwa kita memperkatakan itu, dan biarlah kita merenungkannya siang dan malam, kata Yosua 1 ayat 8, merenungkan siang dan malam, supaya apa? Supaya, dan juga bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang difirmankannya, apa yang tertulis, dikatakan. Dan karena dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua bagi saudara dan saya. Semua kita. Saudara yang dalam usaha. Saudara yang ada dalam keluarga. Dalam hubungan satu sama lain. Dalam keluarga. Dalam usaha. Dalam pekerjaan di kantor. Dalam bisnis dengan masyarakat. Dalam pelayanan-pelayanan di masyarakat. Dalam pelayanan di gereja. Ini kita perhatikan, ini tahun yang baru, biar ini menjadi ayat untuk memulai tahun baru kita, tahun 2022. Nah, sekarang saya mau kembangkan ini dengan, saya menghubungkan. Coba lihat cara kita memahami kitab suci. Ini adalah Yosua 1 ayat 8. Sekarang kita melihat ini gemahnya di perjanjian di Injil. Bagaimana kita melihat ini? Torah itu apa? Apa inti Torah? Apa inti Torah? Jadi kalau kita baca Kejadian sampai Ulangan, apa intinya? Yaitu ada di dalam Imamat 19. Ada 2 ayat yang menjadi inti dari semua kitab itu. Yang pertama itu adalah Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Adonai Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu, ya. Itu satu, itu vertikal. Dan kemudian ada lagi Imamat 19 ayat 18 menyatakan, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah tetanggamu sesama manusia itu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa hukum kasih yang dinyatakan oleh Yesua di dalam Injil itu diambil dari Torah. Jadi kalau begitu, sesuai dengan ajaran Yesua, maka Torah itu intinya kasih. Dan itu ditegaskan. Ya, saya kasih ayatnya, saya tidak baca lagi karena lama nanti. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Saudara catat dan lihat sendiri. Di situ Yesua ditanya, hukum mana yang paling utama dalam Torah? Ada 613. Mana yang paling utama? Yang dia katakan tadi. Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itu adalah hukum kasih. Itu lalu dipakai sebagai golden rule oleh Kristen bangsa-bangsa. Tetapi itu bukan datang dari Injil. Bukan hanya dari Injil toh. Itu dari Torah. Nah, jangan potong. Jangan potong sesuatu, ya. Itu mentalitas Helenis, itu motong. Jadi dia seakan-akan dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu kepada Israel, lalu dia potong. Itu yang terjadi di abad kedua. Pemimpin-pemimpin Kristen itu banyak melakukan yang seperti itu. Ya, mulai dari salah satunya adalah Ignatius. Ya, salah satunya dia memberikan nuansa itu, walaupun itu ada banyak hal yang lain yang kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa melihat saudara bahwa inti Torah adalah kasih. Nah, kalau begitu, perhatikan lagi, kalau kita tadi menurut Yosua kita memperkatakan kitab Torah, maka sekarang saya bisa dengan pikiran yang sama, marilah kita waktu kita melakukan Torah itu kita menjalankan kasih. Marilah kita jalani tahun baru ini dengan kasih. Karena inti Torah adalah kasih. Marilah kita jalani tahun ini, tahun 2022 dengan kasih Mesias dalam ketaatan kepada pengajaran Torah. Nah, itu rumusannya seperti itu. Supaya kita semua
Saya baca ini 1 Petrus 1 ayat 22 dan beberapa ayat. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, ahafat, ahim, yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kemudian ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Elohim, hormatilah raja. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa yang mau menyintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah salam kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Mesias. Ini surat Rabi Simon Kefa. Dia rabi, ya. Dia diakui rabi. Dia menulis, bukan mengarang. Dia menulis banyak doa-doa yang dipakai oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itu nanti satu hal yang lain. Jadi biarlah kita ini kasih, dan kita lihat ya di sini saudara lihat bahwa itu mulai dengan mengasihi saudara, saling mengasihi dengan segenap, dan juga dengan di sini dikatakan menjaga lidah. Menjaga lidah. Ini saya mau khususnya, ini juga ada saatnya kita mesti menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir. Coba jaga lidah kita. Bukan saja di lingkungan jemaat, tapi di luar jemaat, khususnya di ini medsos ini. Ini medsos ya. Coba kita lihat, ini cocok gak semua yang ada di online itu, di medsos online, di online itu, sudah lihatlah di sana. Apa ini cocok sama ini gitu? Ini Rasul, ini juga Rabi Simon Kefa, murid Yesua, dia bilang begini. Coba kita lihat semua penghinaan-penghinaan yang ada di dalam online. Nah, kita mesti lihat, jangan buang waktu untuk situs-situs online seperti itu. Saya kasih tahu, jangan buang waktu. Ya, kita mesti mengambil sikap. Jadi baiklah, kita akan memasuki hari ini tahun yang baru dengan kasih, dengan Torah, kasih Mesias yang dicurahkan kepada kita, lalu kemudian kita menjalani ini dalam pengajaran Torah. Karena kasih itu bukan feeling. Saya ingin kasih tahu, kasih itu bukan feeling. Ya, kasih itu begitu luasnya. Mungkin memang ada aspek feelingnya. Tetapi kasih itu bukan feeling. Kalau kasih itu feeling, itu artinya kasih itu hanya feeling. Bukan. Kasih itu adalah tindakan. Jadi ada feelingnya, betul. Tetapi kalau cuma feeling, dia nggak bertindak. Ya, ada tindakannya. Tindakannya itu satu wujud nyata, satu tindakan nyata yang menunjukkan bahwa ada kasih yang mengangkat orang lain, yang membuat orang menjadi nyaman. Itu kasih. Jadi dalih kasih apapun hanya untuk membuat percederaan, menghina orang, membuat saling curiga satu sama lain, ya, merendahkan orang, membuat orang terpojok, itu bukan kasih. Dan kalau itu juga dilakukan dengan umat beragama, apalagi katanya Kristen, maka itu perlu dipertanyakan. Saudara pertimbangkan ini, ya, jangan buang waktu. Kita mau menjalani tahun 2022 dalam kasih Adonai Elohim, dalam kasih Yesua Masiah bagi kita. Marilah kita masuk itu dengan takut dan gentar, ya, dan kita ada dalam pengajaran Tuhan. Supaya dengan demikian Tuhan dapat memakai kita, membawa kita lebih jauh lagi, mengiring Dia menjadi saksi bagi kemuliaan namanya.
dan waktu kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya, maka itu juga artinya rancangannya yang penuh dengan berkat akan memenuhi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh belajar lagi Torah ya Tuhan, kami boleh belajar lagi bagaimana Engkau Tuhan Adonai Elohim ada di tengah penderitaan Israel, di tengah Israel yang di bawah tekanan ya Tuhan. Dan Engkau menyatakan Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau menyatakan Yud He Waf He yang kami tidak bisa lafalkan saat ini secara seperti Mose yang didengar Mose. Kami mohon, tapi kami bersyukur kami boleh menangkap makna pesan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang setia, Tuhan yang buat janji dan pegang janji. Dan dengan cara yang sama, biar kami menjadi umat yang teguh, umat yang setia, umat yang yang membuat janji dan memegang janji di dalam segala lini kehidupan kami, secara pribadi, secara keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak. Kami boleh menjadi sama seperti sifat-sifat Tuhan, supaya kami boleh semakin menjadi sama seperti Mesias Yeshua, yang adalah pernyataan firman kepada manusia dalam rupa manusia. Terima kasih ya Bapak, biar Tuhan membawa kami lebih jauh di dalam tahun ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai kami ketika wabah COVID belum berlalu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan menjaga kami ya Tuhan dalam tahun ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan-jalan terobosan, jalan keluar untuk segala masalah yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan bahwa tahun ini pun menjadi tahun kami mengalami Tuhan lebih banyak lagi. Kami mengenal Tuhan lebih lengkap lagi ya Tuhan. Supaya kami dari tahun ke tahun, kami terus berkembang, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Mesias Yeshua. Dan kami boleh lebih mengalami lagi kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Biar Ruach Kodes akan berbicara kepada semua orang yang melihat siaran ini, mendengar pengajaran ini, bahwa mereka boleh menangkapnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Ruach Kodes bagi mereka masing-masing, bagi kami semua umat Tuhan, bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Haleluya, di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.